Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'zam alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul adilul hakam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin al-ma'ruf bil judi wal karam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salakul manhajal aqwam, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, bersalawat dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsu tasi' was salasun, hadis yang ke-39 dari 40 hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li, bahwasanya Allah telah memaafkan li, karena aku, an ummati, daripada umatku, al khata'a, tersalah, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa mereka atas sesuatu itu. Para muhibbin rahimakumullah, bahwasanya Allah telah memaafkan, artinya kadang menganggap itu suatu dosa, kadang menganggap itu satu kesalahan apabila kita tersalah. Al-khata, ini yang pertama. Yang dimaafkan Allah itu kadang-kadang berupa dosanya, tetapi tidak dimaafkan sesuatu yang akibat daripadanya. Tersalah, contohnya kita salah sangka, asan kita nasi ini ampun kita, atas salah kira makan, tontong makan, sekalinya lain nasiku ini. Nah, itu dihapus, itu kata dianggap satu dosa. Namun hukum daripada akibat itu tetap kita bertanggung jawab. Artinya apa? Kita mengganti nasi orang itu, mengganti tetap, tapi dosanya kada dianggap satu dosa. Andai kata kita sengaja makan nasi orang, nah itu berdosa dan mengganti.
atau contoh daripada tersalah. Nah, contoh lain lagi, orang sengaja atau berencana atau melakukan sesuatu, misalnya menimbak burung. Namanya menimbak burung, timbaknya burung sekali ketimbak manusia. Kada ada niat, kada ada tujuan menimbak manusia, ketimbak burung. Hanya menimbak burung, ketimbak orang. Nah, mati orangnya. Nah, itu kada dianggap satu dosa. Kada dianggap satu dosa. Namun akibat daripada itu tetap kita bertanggung jawab, yaitu membayar diat, ganti rugi, dan tetap membayar kafarat. Kafarat itu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja atau tersalah tadi. Contoh yang lain lagi, kita sembahyang. Nah, sembahyang itu adalah syaratnya menghadap kiblat. Kenapa kita tersalah? Nah, tersalah arah. Tersalah arah sembahyang kita. Sekalinya luput pada kiblat. Nah, sembahyang kita itu kada dianggap satu kesalahan. Padahal andai kata kita sembahyang sengaja kada menghadap kiblat, itu dosa besar. Orang kahulu kiblatnya kahilir sengaja. Nah, ini dosa besar. Cuma karena ini tersalah, nah itu kada dianggap satu dosa. Namun dia tetap wajib mengembalikan sembahyangnya itu. Dia tetap mengembalikan. Nah, itu contoh-contoh antara lain yang dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila perbuatan kita itu tersalah. Yang kedua, wan nisyan, lupa. Nah, lupa ini kita melakukan sesuatu karena lupa. Apabila sesuatu itu sesuatu yang salah, maka itu dianggap kada salah oleh Allah. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang makan atau minum lupa, ini puasa, bulan puasa, atau kada bulan puasa, rahatan puasa, makan minumnya kada ingat pada puasa. Nah, begitu tonton makan mariga hanya ingat aku tadi puasa. Nah, fal yutimma shaumah, ujar Nabi kita, tonton akan puasa. Nang tadi itu Allah memberi makan dan memberi minum kepadanya. Nah, ini nisyan, lupa. Orang lupa sembahyang karena kesibukan apa, kada ingat lagi sembahyang. Leti jam pukul 4 berjuhur balum. Nah, itu kada dianggap satu dosa apabila yang melupakannya itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh. Misalnya ini bekerja atau berdagang atau bertani, kada tahu lagi, kada keingatan lagi, sekalinya pukul 4 sudah hari belum berzuhur. Nah, ini kalau apa, kelupaan itu kada dianggap satu dosa, tapi wajib dia mengqadha sembahyangnya. Nah, kalau penyebabnya ini adalah dosa, penyebabnya sesuatu yang kada diridai Allah sehingga dia lupa sembahyang, nah itu kada dimaafkan. Orang asik bercatur umpamanya, nah catur asik, latih jam 5 berjuhur balum, makan balum, asik bercatur itu. Nah, ini sesuatu yang kada disukai oleh Tuhan.
Nah maka ini dianggap satu dosa, karena penyebab lupanya itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Wan nisyana, dan yang kedua adalah lupa, itu dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa mereka atasnya, baik itu perbuatan atau perkataan. Seperti yang dicontohkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu keluarga terdiri daripada Ammar, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Nah 3 orang ini diikat di tiang, di padang pasir nang panas. Ketiga-tiganya diikat. Bila kada mengucapkan kalimat kafir, bila kada bermurtad, kubunuh, ujar tuannya. Kayak apa kamu hai Yasir? Yasir tetap kada mau. Aku ya Yasir tetap Islam. Yasir dibunuh. Kemudian istrinya Sumayyah, kayak apa? Tuh, laki ikam sudah dibunuh. Bila ikam kada mau mengucapkan kalimat kafir, ikam dibunuh. Tetap Sumayyah Islam. Akhirnya Sumayyah dibunuh, dan merupakan perempuan pertama yang mati syahid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang anak Ammar. Lihat Ammar, tuh abah ikam sudah kubunuh, mama ikam sudah mati, tinggal ikam lagi. Bila ikam kada hakun menyebut kalimat kafir, ikam pacang kah itu juga. Nah Ammar hakun mengucap kalimat kafir karena terpaksa. Kalau kada kah itu mati juga keduanya nih. Akhirnya Ammar dilepas. Nah begitu Ammar dilepas, Ammar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita menjelaskan bahwa itu tidak mengapa, karena dianggap satu dosa asal hati kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang dipaksa. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tadi, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan li karena aku, karena Rasulullah. Nah 3 hal yang dimaafkan ini tidak dimaafkan pada umat yang dahulu. Pada agama Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka berbuat demikian tadi, itu kada dimaafkan oleh Allah, tetap dicatat sebagai dosa. Mereka berbuat dosa karena tersalah, mereka berbuat dosa karena lupa, mereka berbuat dosa karena dipaksa, tetap jadi dosa. Nah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihapus, dianggap kada dosa. Dan itu termasuk di antara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 13 perkara yang mana umat Nabi kita ini mendapat keringanan daripada umat terdahulu. Pertama, qat'u mawdi'in najasah. Nah, ini bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu apabila pakaiannya terkena najis itu dipotong. Kada ada istilah basuh itu kada ada. Nah, jadi misalnya tapi takana kotoran nang najis, takana kami tatak intang mana kana itu. Mengkanaknya sebagian kada kau dipakai lagi tapinya. Itu berlaku syariat umat dahulu. Nah untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada diberlakukan.
karena najis cukup dengan dibasuh, dicuci. Nah, pertama itu. Yang kedua, keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adamu muakalatil haid. Orang dahulu kada boleh makan bersama-sama dengan perempuan, dengan istrinya yang haid. Guring sakamar kada boleh, apalagi sekalambu. Jadi bila bini ini haid, guring di luar seorang maka. Guring di luar, sekamar kada boleh guring. Nah, ini berlaku kepada syariat umat dahulu. Nah, umat Nabi kita, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas kepada perempuan yang haid itu selain daripada bersetubuh. Kita boleh sekalambu guring, boleh sekamar, apalagi makan baimbai kada jadi masalah. Nah, asal jangan satu, yaitu bersetubuh, nang kada boleh kepada perempuan yang haid itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ta'yinul qisas bil amdi wal khata'. Umat yang dahulu itu kalau membunuh orang, baik sengaja atau kada sengaja, itu balasannya mesti bunuh. Kada ada pilihan lain. Kalau orang itu membunuh seseorang, mesti dibunuh. Nah, untuk umat Nabi kita itu ada pilihan. Andai kata keluarga yang dibunuh hendak menuntut bunuh, ya bunuh. Amun keluarga yang dibunuh hanya minta balasan bayar ganti rugi, ada hukum bayar ganti rugi. Atau keluarganya memaafkan, ya maaf. Nah, jadi ada pilihan-pilihan untuk umat Nabi kita. Sedangkan umat dahulu kada ada pilihan, bila membunuh orang sengaja kah, kada, kata salah kah, mesti dibunuh juga. Yang keempat, qatlun nafsi bitaubah. Bunuh diri dengan tobat. Kalau orang misalnya beragama Islam, ya, orang-orang Yahudi ini beragama Islam, kemudian dia murtad. Begitu murtad hendak pulang berbulik ke Islam, itu kada kawa kecuali hakun bunuh diri. Karena tobatnya itu mesti bunuh diri, tobat daripada murtad itu. Orang memandang kepada perkara yang haram, hendak tobat, kayak apa tobatnya? Dicungkil maka matanya. Orang pernah tangannya menjamah yang haram, hendak tobat, tangannya dipotong. Kakinya pernah melangkah kepada yang haram, hendak tobat, kakinya dipotong. Nah, itu syariat umat dahulu. Umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tobat itu hanya dengan berhenti, kedua menyesal, ketiga bercita-cita kada maulang lagi, yang keempat mengembalikan hak yang diambil itu. Nah, itu umat Nabi kita. Yang kelima, ibtidahu ashabil ma'asi minhum. Orang-orang yang ahli maksiat itu dipermalukan. Amun kita kan kalau orang maksiat itu ditutupi. Itu syariat Nabi kita. Kalau orang ada melakukan maksiat, kita tahu, itu ditutupi. Jangan dikisah kasih itu kemari. Kalau di zaman dahulu, bila orang ada berbuat maksiat, itu ditulis di muka rumahnya, ini orang berbuat maksiat, suka minum arak umpamanya. Nah, dipermalukan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Lain dengan syariat Nabi kita. Yang keenam, al-mu'akhazatu bihadithin nafsi. Disiksa dengan sebab bisikan hati. Hanya hati berencana nih, hanya memikirkan hati nang kada baik, sudah dianggap satu dosa.
Nah kalau kita umat Nabi kita kan bila anggat di hati aja berencana masih beluman lagi, belanya digawi sebuting dosa. Tapi kalau orang-orang dahulu hatinya aja merencana hendak berbuat dosa, nah, sudah dicatat sebagai dosa. Yang ketujuh, al-mu'akhazatu alal khata' wan nisyan. Nah iya bab yang kita baca ini. Orang-orang dahulu, orang-orang Yahudi, mereka itu dikenakan hukuman atas tersalah dan lupa. Jadi kalau ada istilah lupa, kalau ada istilah salah, walaupun tak salah tetap dosa. Yang kedelapan, tahrim istighlalihim yauma aidihim, haram bekerja pada hari raya mereka. Jadi orang-orang Yahudi contohnya, mereka kalau hari raya atau hari Sabtu hari rayanya, itu kada boleh bekerja. Betani kada boleh, menuri kada boleh, berdagang kada boleh, diam di rumah beribadah kepada Allah. Sedangkan hari raya kita adalah hari Jumat. Nah itu kada ada larangan pada hari Jumat itu kita berusaha asalkan sempat sembahyang Jumat. Itu keringanan yang diberikan kepada Nabi kita. Yang kesembilan, at-ta'un azab wali ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah. Penyakit taun. Penyakit taun ini kalau orang-orang dahulu itu dianggap siksa, dianggap azab. Penyakit taun ini penyakit wabah. Bila karena penyakit itu mungkin 10.000 manusia yang mati. Nah, di zaman Islam ada pernah 5 kali terjadi penyakit taun ini di bangsa Arab itu, yang memakan jiwa jutaan manusia yang mati. Nah kalau umat Nabi dahulu orang yang kena taun itu orang yang diazab. Tapi kalau umat Nabi kita yang kena taun itu orang yang mati syahid. Nah penyakit taun itu kalau mati menjadi mati syahid seseorang itu. Yang ke-10, tahrimu ba'di tayyibat minal at'imah, diharamkan sebagian yang baik-baik daripada makanan. Itik contohnya kada boleh makan. Orang-orang dahulu orang Arab itik itu kada halal. Yang ke-11, tahrimul ghanaim, diharamkannya harta rampasan perang. Nah, umat dahulu bila berperang melawan orang kafir, menang, hartanya dikumpul, dibakar. Nah kalau umat Nabi kita, harta ghanimah itu adalah harta yang sah dimiliki, sah dibawa bulik ke rumah masing-masing. Harta rampasan perang. Yang ke-12, tahrimus salah alaihim illa bimawadi'a makhsusah, haram sembahyang atas mereka itu kecuali pada tempat-tempat tertentu. Di gereja sembahyang atau di mana ada tempat-tempatnya. Jadi kalau ingin musafir kada bertemuan tempat itu kada boleh sembahyang, karena bila bertemuannya dikabak berapa kali bayarnya. Sedangkan umat Nabi kita dimanapun tempat itu bisa dijadikan untuk tempat sembahyang. Nah ke-13, takhsisut taharah bilma, bahwasanya umat dahulu itu dikhususkan bersuci dengan air. Kadada tayamum kadada. Ini bilanya kadada banyu, peraya dulu sembahyang. Karena bila ada banyu hanya dikabai berapa hari nang ada pertemuan banyu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis Nabi ini adalah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih, bahwa Allah memaafkan karena aku daripada umatku sesuatu yang tersalah, lupa, dan yang dipaksakan orang mereka berbuat. Itu termasuk di antara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu
banyaknya keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Nabi ini kita wajib mensyukuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri bahwa kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini termasuk kewajiban. Para ulama menjelaskan bahwa mensyukuri bahwa kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama al-imanu bihi, beriman dengan beliau. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh bangsa manusia. Nah, kita wajib beriman sebagai bukti syukur itu. Yang kedua, tanda syukur kita itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai cinta ini, cinta kepada Rasul ini kadakawa kita memaksa harus cinta kepada Nabi, kadakawa. Kan katuju lawan si anu, kok kada katuju? Jangan kamu mesti katuju lawan si anu, kawalah kadakawa ka itu. Nah, cinta kepada Nabi pun kadakawa. Nah, bagaimana supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antara lain yang mengetahui hal-hal tentang beliau, mengetahui perjuangan-perjuangan beliau untuk kita, mengetahui jasa-jasa beliau kepada kita, mengetahui bahwa beliau selalu mendoakan kita sampai di dalam kubur. Beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, banyak-banyak mengetahui seperti itu akan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ta'atuhu, taat kepada beliau. Yang keempat, tauqiruhu, memuliakan beliau. Nah, yang keempat, memuliakan beliau. Yang kelima, ta'zimu sya'ni, membesarkan keadaan beliau, seperti memanggil beliau jangan bersisi, itu dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan ya Muhammad, jangan. Ini mesti ya Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini kita mengagungkan keadaan beliau adalah mengagungkan hadis-hadis beliau. Nah, ini ada kitab-kitab hadis, kumpulan ucapan-ucapan beliau. Kita muliakan, kita agungkan, kita hormati. Jangan sembarang maandak di tempat-tempat nang hina, mesti di tempat nang sesuai, di tempat nang tinggi, karena ini kumpulan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kasratus shalah alaih, banyak salawat kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita umat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, mahabbatu ahli baitihi wa sahabatihi, mencintai keluarga keturunan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi apabila 7 perkara itu kita melakukan, kita laksanakan, maka berarti kita mensyukuri bahwa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau baik di alam dunia ini apalagi di akhirat nanti. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما